Halo semuanya, perkenalkan saya Otford dari Sekolah Dian Harapan Manado. Hari ini saya berada di Galeri Kain Bentenan yang berada di Sonder. Saya akan melihat proses pembuatan kain bentenan dan motif-motif dari kain bentenan. Ini adalah tempat untuk membuat kain bentenan. Proses pertama adalah proses pembuatan pelangkan benang. Cara melakukannya, ambil benang dan masukkan ke loops, lalu ke sisir, lalu ke portal. Setelah itu putar alatnya sesuai dengan jarum jam. Setelah itu putar lagi dengan arah sebaliknya. Setelah itu kita bawa ke mesin pengikat dan kita ikat. Yang ketiga adalah pelangkan bermotif sebelum pencelupan. Untuk melakukannya memerlukan stensil dan motif yang akan ditempel di benang. Setelah benangnya stensil, kita masuk ke proses pencelupan. Cara melakukannya adalah ambil benangnya dan masukkan ke dalam pewarnaan sebanyak 3 kali pencelupan, dan kita harus menjemurnya pada jam 8 pagi. Kelima yaitu proses serambang pengaturan motif. Setelah benangnya sudah kering, kita taruh benangnya di mesin boom dan atur sesuai motif. Yang keenam adalah proses pengebuman. Setelah itu masukkan ke sisir dan diikat di roda boom. Setelah itu roda boom akan diputar. Setelah sudah full, roda boom itu akan diangkat dan dibawa ke alat tenun. Ketujuh, kain dikaun dengan mesin tenun. Setelah dibawa ke mesin tenun, masukkan ke sisir untuk dikaitkan ke axle dan tidak boleh terputus. Setelah itu kita masuk ke proses penenunan. Untuk caranya, kaki akan menginjak pedal dan mesin tenun akan ditarik sampai kainnya terbentuk. Itulah proses pembuatan kain bentenan yang awalnya benang sampai jadi kain tenun bentenan. Sekarang kita pergi ke pos 2. Ini adalah tempat untuk melihat motif-motif dari kain bentenan. Besar adalah kendala SDM, ya, sumber daya manusia. Jadi karena kain ini sudah hilang secara industri, secara keterampilan hampir 200 tahun. Jadi kami memang harus riset kembali, memanggil guru juga di daerah yang masih ada budaya tenun, lalu mengajarkan kepada ibu-ibu di Sonder ini, ibu-ibu muda di Sonder, di desa ini, untuk kembali menenun. Karena tenun kan itu prosesnya sangat rumit dan panjang. Ya. Selanjutnya, apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Fungsi kalau dari abad di Minahasa pada zaman nenek moyang itu sebenarnya fungsinya itu adalah seluruh hidup manusia. Jadi nenek moyang Minahasa tuh mulai dari bayi lahir itu sudah ada DP kain tenun sendiri. Bayi lahir, terus waktu dia muda-mudi, nikah, pergi perang, berburu, sampai kemudian juga ada untuk menutup jenazah. Jadi fungsi kain tenun itu pada zaman nenek moyang orang Minahasa itu memang sangat penting dan sebagai kain doa juga, ya. Untuk kehidupan modern itu setelah dikembalikan kembali di Sulawesi Utara, kebanyakan adalah untuk
acara-acara resmi atau juga beberapa hal untuk seragam kantor atau juga seragam sekolah adik-adik so lihat ya. Ya. Sabar. Sampai merata ke polisi. Berikut. Siapa yang jadi kelompok? Apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun di daerah lain? Mungkin paling jelas adalah secara motifnya. Tapi untuk secara bahan masih hampir mirip karena secara teknik tenun juga sebagai motif ikat karena prosesnya itu melalui proses ikat dan pencelupan. Ya, jadi yang paling membedakan adalah motifnya dan warna juga. Untuk kain bentenan itu warna itu cenderung warna terang karena sesuai dengan kondisi masyarakat Sulawesi Utara yang memang pembawaannya terus terang dan aktif orang-orangnya ya. Ya, terima kasih. Sudah? Ada lagi? Bagaimanakah cara Ibu mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Awalnya memang kami mulai dari kain tenun, tapi kan adik-adik so tahu kain tenun itu susah buatnya dan mahal harganya. Jadi untuk mempercepat, jadi orang mencetak motifnya di kain cetak, kain print supaya terjangkau karena harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada tenun. Itu pertama. Kedua, untuk sekarang kami juga mempromosikan lewat media sosial, lewat Instagram dan lewat event-event yang ada di Sulawesi Utara. Pertanyaan terakhir, apa saja bahan dalam pembuatan kain tenun Minahasa? Jadi kalau untuk saat ini kain tenun Minahasa tenun ya, itu kebanyakan adalah berasal dari katun, benang katun yang asalnya dari kapas ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau yang kain print, kain cetak itu dari bahan polyester. Tapi kalau yang tenun karena itu dia mahal, masih katun atau dari bahan kapas ya. Ya. Terima kasih. Jadi saya telah melihat proses kegiatan ekonomi yang berada di Sulawesi Utara, yaitu pembuatan kain bentenan. Dan saya merasa bersyukur karena saya bisa melihat cara membuat kain tenun bentenan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. God bless you.